Pemirsa, anjuran pemerintah untuk bekerja atau belajar di rumah melalui daring mendapat kritikan mengenai konten pelajaran yang tidak efektif. Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan pengamat pendidikan Rektor UGRIS Semarang serta Ketua PGRI Jateng Dr. Muhdi. Selamat siang Pak Muhdi. Selamat siang, Mbak Yana. Di adanya pandemi COVID-19 ini otomatis merubah perilaku dunia pendidikan. Apa kemudian evaluasinya hingga hari ini, Pak? Iya, saya kira ini pandemi COVID-19 merupakan kejadian yang luar biasa, termasuk di dunia pendidikan. Apalagi di Jawa Tengah pada saat itu, gubernur mengumumkan malam hari, malam minggu seingat saya, agar sekolah melakukan model pembelajaran di rumah dengan daring. Dan tidak ada waktu yang cukup, ya, tidak ada juknis, Senin anak-anak harus belajar di rumah. Pasti ini banyak masalah, apalagi mungkin di luar Jawa Tengah. Sekalipun demikian, saya kira Pak Menteri sudah memberikan sebuah, saya kira apa ya, kalau boleh instruksi lah ya kepada kita agar pembelajaran daring ini tidak haruslah digunakan semua peralatan yang canggih, bisa digunakan dengan peralatan-peralatan yang sederhana. Yang penting ada komunikasi. Dan Pak Menteri juga memberikan kepada kita agar jangan terlalu terbebani ya menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Inilah sebenarnya yang mestinya ditangkap oleh para guru. Namun demikian, sebenarnya di Jawa Tengah kalaupun seperti tadi banyak informasi yang ada kesulitan, namun kebetulan kami juga melakukan penelitian dari PGRI dan UGRIS, dan kami menyebar angket ada 15.255 responden para guru. Ternyata mereka secara umum sudah 98% itu melaksanakan pembelajaran daring. Walaupun sebelumnya mereka tidak terbiasa, 70% mengatakan tidak terbiasa. Namun mereka juga akhirnya menggunakan cara-cara yang sangat sederhana, seperti menggunakan WA, menggunakan SMS ya, dan kenyataan ini membuat pada umumnya bisa. Tapi lagi-lagi kita juga harus akui, sekalipun di Jawa Tengah masih cukup banyak juga yang mereka sulit ya mengakses itu. Hal lain saya kira yang juga karena waktu sebenarnya juga bisa digunakan cara-cara yang lain apabila ada persiapan yang cukup ya. Misalkan para guru mempunyai persiapan waktu itu karena ada kesempatan berkomunikasi dengan anak-anak sekolah yang mungkin bukunya di sekolah bisa dibagikan untuk selanjutnya nanti dipelajari di rumah, diberikan perintah mungkin melalui SMS untuk mengerjakan sesuatu. Tetapi dalam keadaan seperti ini memang semuanya belum ideal. Untuk itu kita harus sadari dalam kondisi seperti ini dibutuhkan perubahan perilaku pertama dari para guru itu sendiri, yang kedua orang tua, agar mereka juga bisa mendampingi anak-anaknya. Celakanya adalah ada juga sebagian masyarakat kita orang tuanya harus bekerja juga. Ini yang membuat kadang-kadang anak mengalami kesulitan, bahkan bisa jadi ada yang sangat terbebani. Maka pada kesempatan yang baik ini kami mengajak kepada para guru untuk berupaya dengan sungguh-sungguh agar kondisi yang seperti ini disikapi, jangan sampai melakukan pembelajaran yang membebani anak-anak. Ini yang saya kira sementara ini harus terus bersama-sama kita lakukan, Mbak Yana. Pak Mudi, tujuan dari pembelajaran daring dari rumah begitu, ini kan sebenarnya adalah kemudian membatasi anak untuk keluar rumah, kemudian juga tetap melakukan social distancing. Apakah kemudian tujuan ini sebenarnya sudah cukup tercapai dengan adanya sistem pembelajaran ini? Sebagian sudah, tetapi tetap saja untuk di daerah-daerah tertentu, mungkin kalau di kota Semarang lumayan efektif ya, sekalipun di pinggiran juga belum. Tetapi kami yakin di daerah, karena keterbatasan yang pertama, informasi dari orang tua terhadap masalah COVID-19 ini, sehingga mereka tidak mampu mengedukasi anak-anak. Di sisi lain, guru yang juga melakukan upaya edukasi kepada anak-anak,
kadang-kadang juga tidak sampai karena keterbatasan sarana komunikasi ini di beberapa. Seharusnya ada teguran dari pihak sekolah apabila memang mengetahui bahwa siswa tidak belajar dari rumah, justru malah keluar rumah dan lain sebagainya untuk bermain mungkin. Iya, ya inilah yang tadi terjadi. Sebenarnya guru sudah tahu apa yang mesti dilakukan. Anak-anak terus dihimbau untuk tetap berada di rumah. Namun kadang-kadang di rumah karena pertama ada keluarga yang orang tuanya memang tidak pada posisi di rumah ya. Anak-anak sendiri, apalagi rumahnya sangat mungkin tidak memungkinkan juga anak terlalu betah ya di rumah. Maka kadang-kadang ada yang lepas kontrol. Saya menyadari itu, bahkan di lingkungan saya masih saya rasakan itu. Sehingga sekali lagi, masalah efektivitas ini mungkin di daerah tertentu cukup efektif, tetapi di daerah-daerah yang mungkin karena kondisi termasuk jaringan komunikasi guru dengan anak melalui daring ini tidak efektif, tidak maksimal, kadang-kadang ada tetap anak yang di luar kontrol ya dari itu. Maka sekali lagi kami harus mengakui juga bahwa kondisi ini memang belum sepenuhnya efektif. Maka PGRI Jawa Tengah tidak jemu-jemu terus berupaya mengingatkan kepada guru, kepada anggota PGRI untuk melakukan edukasi, untuk melakukan kampanye agar anak-anak kita belajar di rumah, tetap di rumah, beribadah di rumah, jangan main-main keluar pada saat atau masa seperti ini. Tapi sekali lagi, masih ada masyarakat dengan keterbatasan tertentu tidak mampu mengontrol sepenuhnya anak-anak kita, termasuk kita dari para guru. Anjuran ini kan memang tujuannya adalah menyelamatkan siswa begitu dari penyebaran COVID-19. Tapi kemudian apakah ini juga nantinya pasti akan berdampak pada mundurnya tahun ajaran baru dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian harus menyikapinya pihak sekolah? Pertama bahwa ini untuk tidak hanya menyelamatkan siswa ya, siswa, orang tua, dan guru. Karena sekarang kan kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini kan terjadinya justru orang ke orang. Anak bisa tahan, tapi anak juga bisa menjadi sarana orang tua kena. Ini termasuk juga untuk orang tua. Maka dari itu upaya ini saya kira sudah tepat dilakukan oleh Pak Menteri kebijakannya untuk di rumah dalam rangka menjaga kesehatan anak, keluarga, dan pasti para guru. Nah, ke depan bagaimana? Sekarang Pak Menteri sudah mengambil kebijakan, insya Allah tidak akan terjadi masalah pengunduran karena ini juga hampir selaras dengan kebijakan yang sudah dilepas pada awal Mas Menteri menjabat. Termasuk sebenarnya UN kan sudah sejak awal akan dihapus, tetapi UN masih akan dilangsungkan waktu itu untuk di sekolah menengah. Hanya saja karena corona akan dihapus juga. Sedangkan kebijakan sekarang kan semuanya kelulusan dan ujian sudah diserahkan kepada sekolah masing-masing. Sehingga insya Allah tidak akan mengganggu, sekalipun sekali lagi seperti pernyataan Pak Menteri atau Mas Menteri kita bahwa kita tidak bisa mengingkari bahwa capaian kurikulum mungkin tidak bisa dicapai sepenuhnya. Pak Mudi telah bergabung bersama kami di Metro News. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.